Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bu Guru ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah bergabung dalam ekstrakurikuler pencaksilat. Untuk ekstrakurikuler pencaksilat kali ini agak berbeda dari sebelumnya. Biasanya kita latihan tatap muka ya anak-anak ya. Sekarang kita latihannya online, tidak ada persiapan yang khusus ya anak-anak ya. Jika kalian memiliki baju pencaksilat yang seperti Bu Guru gunakan ini, silahkan dipakai. Jika tidak, kalian bisa memakai baju olahraga saja ya. Jangan memaksakan orang tua kalian untuk membeli. Nah, untuk hari ini Bu Guru akan mengajarkan teknik-teknik dasarnya saja dulu. Setelah itu berkelanjutan dengan gerakan kombinasi pencaksilat. Nah, hal yang pertama, kita akan belajar kembali penghormatan pencaksilat ya. Jangan sampai lupa anak-anak. Nah, di ekstrakurikuler pencaksilat ini, perguruan yang Bu Guru tekuni adalah Bakti Negara ya anak-anak ya. Bakti Negara yaitu lambang yang ada di sebelah kiri Bu Guru ini. Gambar yang berwarna merah, dan kalian bisa lihat di belakang itu juga lambang Bakti Negara ya. Bagus kan? Keren. Ya, mula-mula kita akan hormat perguruan ya. Perhatikan anak-anak gerakannya Bu Guru. Pertama, kaki rapat, tangan di depan dada, lalu kaki kanan maju, kaki kirinya lutut kiri ditekuk ya. Tangannya berada di lambang Bakti Negara. Setelah itu tangan ke bawah, ke atas, dan berdiri hormat kembali. Bisa ya anak-anak? Gerakan pemanasan kita awali dari kepala, tangan, pinggang, dan kaki. Berurutan ya anak-anak ya. Perhatikan contoh. Dari kepala dulu. Ya. Angkat dagu kalian. Hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ke bawah. 8 hitungan. Ke samping kanan 8 hitungan, ke samping kiri 8 hitungan, ke samping kanan, geleng kanan 8 hitungan, geleng kiri 8 hitungan. Itu baru gerakan kepala. Sekarang lanjut kita ke gerakan tangan. Angkat tangan, kaki jinjit ya. Kaki jinjit, hitungan 1 sampai 8. Lalu rebah ke kanan. Hitungan 1 sampai 8. Rebah ke kiri. Hitungan 1 sampai 8. Ke depan 1 sampai 8. Ke bawah 1 sampai 8. Ya, gerakan tangan sudah. Sekarang gerakan pinggang. Kalian putar pinggang ke kanan. 1 sampai 8. Lalu kiri 1 sampai 8. Setelah pinggang, sekarang kaki. Angkat lutut kanan. 1 sampai 8. Ke depan 1 sampai 8. Ke belakang 1 sampai 8. Ke samping 1 sampai 8. Lalu ke atas 1 sampai 8. Ganti yang kiri. Sama. 1 sampai 8. 1 sampai 8. Ke belakang, samping, dan ke atas. Ya. Dan setelah itu buka kaki. Ini menjaga kodok. 1 sampai 8 juga. Nah, ke samping. 1 sampai 8. Lalu ke kiri 1 sampai 8. Ya, peregangan cukup. Sekarang kalian bisa lari kecil atau jogging ya, sebanyak 3 menit. Yang semangat. Ya, untuk pesilat yang pemula yang baru daftar di ekstrakurikuler pencaksilat, perhatikan ya anak-anak ya. Di sini Bu Guru akan mengajarkan dasarnya dulu, tidak langsung ke teknik kombinasi. Perhatikan. Ya, sikap sempurna. Ya, kaki agak buka sedikit. Tangan mengepal di samping pinggang.
badan tegak lurus. Buka kaki kanan ke samping. Nah, ini namanya jangkar kodok. Ya, jangkar kodok, kalian bisa hitung 1-8 untuk mengukur kekuatan kaki kalian. Setelah itu kembali lagi sikap sempurna. Lanjut jangkar yang kedua. Jangkar kedua adalah jangkar kuda. Perhatikan ya. Maju kaki kanan. Nah, kaki yang di belakang lurus, kaki yang di depan tekuk sama. Tangan di samping pinggang, pandangan lurus ke depan. Kalian bisa hitung 1-8. Kembali sikap sempurna. Makanya jangkar kudanya, oke. Itu jangkar keduanya tersebut itu adalah jangkar dasar. Sebenarnya banyak ada jenis-jenis jangkar dalam pencaksilat, tapi yang paling lumrah digunakan adalah kedua jangkar tersebut. Untuk selanjutnya gerakan pukulan. Pukulan adalah serangan yang menggunakan tangan. Nah, bentuk-bentuknya perhatikan. Dari sikap sempurna, ya, kalian lakukan jangkar kodok dulu. Nah, posisi tangannya seperti ini, ya, tidur. Lanjut, pukulannya lurus ke depan anak-anak, dari ketiak lurus ke depan, tidak mengangkat lalu memukul, salah ya. Dari pinggang langsung lurus ke depan, dari pinggang lurus ke depan, sama. Ya, sikap sempurna. Kalian nanti mengulangi sebanyak 20 kali pukulan ya. Ingat, 20 kali, yang bertenaga, yang serius, supaya pukulannya keras dan bagus. Guru lanjutkan untuk pukulan yang kedua menggunakan jangkar kuda. Perhatikan ya anak-anak. Sekarang sikap sempurna dulu. Kaki kiri maju ke depan, disusul dengan tangan kiri memukul ke depan. Nah, posisi tangan seperti ini. Jempolnya ke atas, ini namanya posisi jujur. Setelah itu kembali pukulan kanan berlawanan, kaki kiri ke depan, tangan kanan ke depan, posisi tangan tidur seperti ini. Ini namanya posisi seliwah. Ya, diingat ya anak-anak posisinya. Yang ini jujur, kaki kiri dan tangan kiri. Kaki kiri dan tangan kanan namanya posisi seliwah. Nah, sikap sempurna lagi. Sama kanan juga. Nah, seperti ini posisi jujur. Ya, ini posisi seliwah. Nah, sikap sempurna lagi. Ya anak-anak, Bu Guru akan lanjutkan ke teknik tendangan. Tendangan yang paling umum dilakukan ada 3, yaitu tendangan tampias, tendangan tacip, dan tendangan selosor. Tendangan tampias arahnya dari samping, ya, ke samping. Kalau tacip arahnya ke depan. Kalau selosor badannya menyamping, arahnya juga ke depan. Perhatikan ya tendangannya. Kaki kiri di depan. Nah, sikap kipas atau sikap bertarung. Tangan di depan dada. Fungsinya melindungi diri dari serangan lawan. Ya, tampias kanan. Angkat, tendang. Nah, menggunakan punggung kaki kalian. Ya. Nah, itu tendangan tampias. Sekarang yang kedua, tendangan tacip. Sama, posisi juga. Angkat lutut, tendang ke depan. Angkat lutut, tendang ke depan. Angkat lutut, tendang ke depan. Ya. Yang ketiga, tendangan selosor. Si kiri depan. Nah, menyamping. Putar pinggang. Nah, ini angkat. Tendang. Menggunakan telapak kaki semuanya. Tendang. Kan? Tendang. Ya. Semoga kalian bisa ya anak-anak ya. Kalian ulangi satu tendangan, kalian ulangi 10 kali. Tampias 10 kali,
Tacip 10 kali dan selosor 10 kali. Kanan dan kiri. Ingat, lakukan dengan serius supaya tendangan kalian semakin bagus. Selamat mencoba. Oke anak-anak, bagaimana latihan hari ini? Ya, kita cukupkan latihan hari ini ya. Oke anak-anak, bagaimana latihan hari ini? Cukup melelahkan ya. Ya, bagi pertama kali yang latihan pasti cukup lelah. Tapi yang sudah biasa latihan tidak akan lelah karena sudah terbiasa. Apalagi kalau jika mau jadi juara harus latihan keras supaya bisa menjadi juara, berprestasi, dan membanggakan orang tua kalian. Oke, cukup sekian dari Bu Guru. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat belajar dari rumah.